akhirnya ditenangkan kan sama teman-temannya. Ica ini dikasih minum, setelahnya sama si Winda. Nah setelah agak tenang, Ica ini ditanya, kamu ini kenapa? Kok kayak gitu? Kayak panik, kayak ketakutan, lihat apa? Itu loh di sebelah kiri kita, di sebelah kiri kita. Nah mereka ini akhirnya memandang ke sebelah kiri. Ternyata itu adalah sebuah makam. Tidak begitu lama, Ozzy ini seperti dicolek gitu loh, dijawil bahunya. Mas. Nah Ozzy ini kan akhirnya bangun. Ternyata yang nyolek ini perempuan berkebaya merah tadi. Oh iya bu, ada apa bu? Tanya Ozzy pada waktu itu. Nah perempuan berkebaya merah ini bilang, Mas, nanti sampean ikut saya yo mas. Nanti sampean ikut saya saja. Nah setelahnya Nyai tadi keluar lagi. Mas, ini diminum dulu. Ada minuman enak. Ozzy ini merasakan minuman tersebut seperti minuman yang terbuat dari rempah-rempah gitu loh. Ada rasa jahe, ada kayu manis, ada kapulaga. Nah Ozzy ini duduk sambil Ozzy ini melihat ke sekitar loh. Kok kayak kerajaan-kerajaan yang aku lihat di TV-TV yo. Ozzy ini masih bingung dan tiba-tiba Ozzy ini kaget. Karena di sisi kanannya ada satu sosok nenek tua. Ini yang nampak membungkuk menggunakan tongkat gitu. Nah setelahnya nenek tua tersebut mendekati Ozzy. Le, ayo ojo neng kene. Nek neng kene ojo suwi-suwi yo. Nek kowe nek suwi-suwi neng kene, kowe gak iso mulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah pendakian yang sudah dikirimkan oleh salah satu rencang kita yang bernama Didi. Jadi Mas Didi ini ada di Malang, Jawa Timur. Nah, di tahun 2018, Mas Didi dan kelima orang temannya sempat mendaki ke Gunung Merbabu via jalur Wekas. Akan tetapi, entah ini mendaki ke Gunung Merbabu atau tidak. Karena setelah saya pelajari email yang Mas Didi ini kirimkan, kok sepertinya jalurnya ini bukan Merbabu. Jadi bisa saya simpulkan ini pendakian yang aneh, Yutamio. Jadi seperti pendakian yang benar-benar aneh. Nah, jadi ketika saya membaca email dari Mas Didi ini untuk pertama kalinya, saya ini langsung seperti dibawa masuk ke dalam suasana dari pendakian Mas Didi dan kelima orang temannya ini. Dan yang lebih mengejutkan, ketika saya baca di akhir emailnya ini benar-benar kisah ini sangat mengejutkan di akhir ceritanya itu. Baik kira-kira seperti apa kisah yang sudah dialami oleh Mas Didi dan kelima orang temannya ini. Sebelum kami ini menuturkan lebih jauh, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah selama ini mendukung kami sejauh ini. Jadi dari benar-benar 0 subscriber sampai ini menuju ke 5.000 subscriber. Jadi kami benar-benar berterima kasih, sangat-sangat banyak-banyak berterima kasih. Jadi tanpa rencang-rencang semua, tanpa teman-teman semua ini, kami ini bukan apa-apa. Dan semoga amal kebaikan dari rencang-rencang ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi kisah ini terjadi pada sekitaran tahun 2018. Nah, yang ngirim cerita ini namanya Mas Didi. Ini tidak mencantumkan tanggal ataupun bulannya. Jadi bisa kami katakan ini sekitaran tahun 2018. Nah, pada tahun tersebut Mas Didi ini punya ide untuk mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari. Jadi pada waktu itu Mas Didi ini sedang chat WA di satu grup, di mana grup WA tersebut adalah grup komunitas pecinta alam, di mana Mas Didi ini tergabung di dalamnya. Nah, Mas Didi ini mengutarakan unek-uneknya tersebut, idenya untuk naik ke Arjuno via Purwosari. Nah, dari banyaknya anggota grup yang merespon ini cuma 5. Jadi ada 3 cowok dan 2 cewek. Ini yang merespon unek-unek dari Mas Didi ini untuk naik ke Arjuno. Nah, akhirnya mereka ini melanjutkan gitu kan chat WA-nya, sampai pada akhirnya entah kenapa Didi ini tiba-tiba merubah
pikirannya gitu loh. Yang tadinya mau ke Arjuna via Purwosari, tiba-tiba dia ini bilang sama teman-temannya di chat tersebut yang merespon tadi itu kan, gimana kalau kita ke Merbabu aja via Wekas. Lagian kan kita belum pernah ke Merbabu. Udah lama juga kita nggak ke Jawa Tengah. Terakhir kita ke sana kan ke Slamet itu, ke Bambangan. Nah, teman-teman ini kan pada kaget loh. Tadi katanya ke Arjuna via Purwosari. Nah, Didi ini balas lagi, udah sering lah kita ke Arjuna via Purwosari, Tretes, Lawang, ini kan udah sering kita. Sesekali lah kita ke Merbabu. Kita juga kan belum pernah ke sana. Nah, teman-teman ini tanya, alasannya ini apa, Di? Kok tiba-tiba kamu berubah pikiran dengan sangat cepat gitu? Gini loh teman-teman, Didi ini membalas, rencanaku kita ke Merbabu, selain kita belum pernah ke Merbabu, di Merbabu di daerah sekitaran Wekas ini aku punya saudaraku ini udah lama aku ini tidak ketemu gitu loh. Aku sekalian pengen silaturahmi. Nah, barangkali kalian ini setuju. Ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sampai pada akhirnya lanjut obrolan chat WA tersebut dan disepakatilah mereka ini berangkat ke Merbabu via Wekas. Sekalian nanti mampir ke saudaranya dari Didi. Nah, jadi pada waktu itu yang berangkat ini ada 6 orang totalnya bersama si Didi. Jadi 4 cowok dan 2 cewek. Nah, singkat cerita, mereka ini H-2 mulai mempersiapkan segala sesuatunya yang mau dibawa. Jadi seperti perlengkapan pendakian, list-list logistik, mereka ini mau bawa apa aja. Nah, setelahnya semua dikumpulkan, jadi ditumpuk jadi satu ini di rumahnya Didi. Karena kebiasaan mereka memang begitu. Jadi biar enggak ada yang ketinggalan gitu loh, apa yang mau dibawa. Nah, H-2 semuanya sudah terkumpul. Setelah mengumpulkan keril, perlengkapan, logistik di rumahnya Didi, mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, 2 hari kemudian hari pendakian ini pun tiba. Jadi Didi dan kelima orang temannya ini pun sudah berkumpul pada waktu itu di rumahnya Didi. Mereka ngecek lagi perlengkapan yang akan mereka bawa, list logistik udah benar-benar lengkap belum. Setelah dicek ini semuanya lengkap, berangkatlah mereka dari Malang menuju ke Wekas. Jadi mereka ini menggunakan transportasi bus. Nah, singkat cerita mereka sampai di daerah sekitaran Wekas pada sekitaran jam 9 malam. Nah, sesampainya di sana mereka ini bingung ya. Jadi mereka tadi kan naik bus, terus setelah naik bus mereka sempat naik angkutan umum, angkutan kecil gitu. Nah, ketika mereka turun dari angkutan kecil itu, mereka ini benar-benar bingung. Karena kan kondisinya sudah jam 9 lebih ya, 9 lebih itu udah malam. Nah, nampak daerah sekitaran situ sudah sepi gitu loh. Jadi ada beberapa toko ini akan tetapi sudah pada tutup gitu loh. Nah, mereka ini melihat ke sekeliling kok tidak ada orang ya. Jadi mereka ini mau tanya gitu loh, mau tanya posko pendakian jalur Wekas untuk ke Merbabu ini di mana. Jadi mereka ini bingung karena tidak ada yang ditanyain pada waktu itu. Nah, akhirnya salah satu teman Didi ini yang namanya Osi ini tanya, "Dik, ini enaknya gimana, Dik? Kita langsung naik apa kita ke rumah saudaramu dulu?" Nah, Didi ini kan menjawab, "Gini loh, Si, kalau ke rumah saudaraku ini kan udah malam. Udah hampir jam 10. Aku ndak enak nanti kalau ganggu gitu. Gimana kalau kita langsung naik aja lah." Nah, akhirnya di situ kan dirembuk sama teman-teman yang lain juga dan sepakatlah mereka langsung naik pada malam itu. Meskipun mereka ini sedang kebingungan gitu loh. Ini jalurnya mana? Jadi mereka ini nyoba jalan aja gitu. Nah, pada waktu itu Didi ini jalan di paling depan gitu. Nah, dia ini menunjuk ke satu arah. Jadi arah yang ditunjuk oleh Didi ini seperti menuju ke satu desa. Karena di sana nampak ada satu gapura gitu. Gapura seperti mau masuk ke satu wilayah desa. Nah, Didi ini bilang sama teman-temannya, "Ini teman-teman kita jalan ke sana aja. Ini sepertinya kok masuk ke desa. Aku kok punya keyakinan kalau jalan ke sana ini adalah jalan untuk menuju ke pos perizinan dari Wekas ini, Gunung Merbabu." Nah, teman-teman ini pun setuju. Jadi mereka ini jalan di belakangnya Didi, mengikuti arah Didi ini berjalan. Jadi Didi ini entah kenapa punya keyakinan aja pada waktu itu. Nah, mereka ini jalan bareng-bareng kan sambil ngobrol menuju ke arah gapura tersebut. Nah, sesampainya di gapura tersebut, mereka ini sempat berhenti. Nah, mereka ini melihat memang ada satu gapura seperti gapura desa gitu kan, yang terbuat menggunakan batu bata. Nampak gapura ini sudah tua,
mungkin termakan usia. Jadi bisa dilihat dari batu batanya ini udah agak rusak dan berlumut dengan cukup tebal. Nah, di situ Didi ini sempat bilang sama teman-temannya, ini teman-teman, aku kok yakin kalau jalannya ini ke sini, karena aku juga pernah baca-baca kalau mau ke jalur Wekas ini melewati satu desa yang gapuranya ini menggunakan batu bata gitu. Nah, sampai pada akhirnya teman-teman ini semakin yakin kalau Didi ini tahu jalannya gitu loh. Nah, mereka pun jalan, mulai memasuki gapura tersebut, mereka jalan menuju ke arah desa. Nah, mereka ini jalan sampai mereka ini tiba di satu lokasi, di mana lokasi tersebut adalah perkebunan warga. Jadi di sana perkebunan yang ditanami oleh tanaman teh, terus ada pula jagung, pokoknya sayur mayur gitulah. Nah, mereka ini jalan sampai ketemu dengan satu rumah. Satu rumah ini nampak sepi, sunyi. Mereka jalan lagi, ketemu perkebunan, terus ketemu rumah lagi. Jadi intinya adalah rumah-rumah yang ada di sana ini jaraknya berjauhan gitu loh. Nah, setelah agak lama mereka ini berjalan, Ica ini mulai tanya sama si Didi, Dik, ini kok kita jalan kayaknya lama banget yo. Ini aku lihat jam udah setengah jam lebih loh kita jalan, kok belum sampai juga ke pos perizinan. Nah, Ica ini kan agak khawatir. Nah, Didi ini menjawab si Ica, udah Cak, kamu tenang aja, ini bener kok, aku yakin bener pokoknya. Udah kita jalan aja, itu jalan kan masih naik aja. Nanti kita jalan, bentar lagi lah paling kita ketemu pos perizinan. Karena tadi kan kita juga jalan agak jauh dari tengah-tengah desa. Nah, akhirnya karena sudah mendapatkan jawaban tersebut dari Didi, Ica ini kan menepis rasa khawatirnya tersebut. Nah, mereka ini melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, udah 1 jam mereka ini jalan. Mereka ini belum ketemu dengan pos perizinan. Nah, di situ Winda sama Ica. Jadi dalam rombongan si Didi ini ada 2 cewek gitu, namanya si Ica sama Winda. Ini kan mulai khawatir. Dia pun tanya lagi sama Didi karena merasa Didi yang ngajak mereka ke situ kan. Dik, ini kok belum sampai pos perizinan? Aku sama Winda udah lapar gitu kan, kata Ica. Ini sampainya kapan? Nah, Didi ini menjawab, udah tenang aja, bentar lagi juga sampai kok. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi Didi ini pun sebenarnya tahu kalau si Ica sama Winda ini karena cewek gitu kan, merasa khawatir kalau nanti mereka ini kesasar apa tersesat. Karena pada waktu itu memang kondisinya sangat gelap dan mereka ini cuma mengandalkan headlamp dan senter yang mereka bawa. Nah, tidak begitu lama mereka ini sampai di jalan setapak. Nah, pada waktu itu Didi merasa kalau ini apa ya, jalur pendakiannya, karena jalannya ini memang setapak dan sudah mulai masuk kawasan hutan. Nah, akhirnya Didi ini bilang sama teman-teman yang lain kan, teman-teman, ini sepertinya kok sudah masuk ke jalur pendakian, coba kalian lihat sekeliling. Nah, teman-teman ini kan lihat, bener aja mereka ini sudah di hutan. Nah, teman-teman ini kan agak merasa aneh gitu. Nah, si Ica ini tanya, loh Di, kok kita nggak kelewatin pos perizinan yo? Lah, Didi ini menjawab, mungkin tadi pos perizinan sudah kelewat karena gelap, terus karena kita juga nggak tahu, nggak ngelihat. Ya sudahlah, pokoknya yang penting kita sudah sampai di jalur pendakian. Udah, kita lanjut jalan aja. Jadi pada waktu itu jalan setapak ini di tengah hutan, ini jalannya sudah mulai naik gitu. Maka dari itu Didi ini punya keyakinan itu adalah jalur pendakian. Nah, mereka ini lanjut jalan terus berbekal headlamp senter di tengah gelapnya hutan pada waktu itu. Jadi teman-teman Didi ini cuma bisa nurut aja sama dia. Nah, mereka akhirnya kan melanjutkan perjalanan. Mereka ini jalan pelan-pelan karena mereka ini kan berada di tengah hutan gitu, gelap, cuma berbekal senter sama headlamp kan. Nah, tidak begitu lama mereka jalan, tiba-tiba Ica ini berucap, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman ini kan semuanya memandang ke arah Ica. Nah, satu teman Ica ini yang namanya Winda ini tanya, Cak, ada apa Cak? Kok kamu kayak gitu, ada apa? Kamu lihat apa? Nah, Ica ini berucap lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya ditenangkan kan sama teman-temannya. Ica ini dikasih minum, setelahnya sama si Winda. Nah, setelah agak tenang, Ica ini ditanya, kamu ini kenapa? Kok kayak gitu? Kayak panik, kayak ketakutan, lihat apa? Itu loh di sebelah kiri kita, di sebelah kiri kita. Nah, mereka ini akhirnya memandang ke sebelah kiri. Ternyata itu adalah sebuah makam. Jadi teman-teman dari si Ica ini awalnya tidak sadar, seperti tidak menyadari gitu loh. Tidak ngeh kalau di sebelah kirinya ini makam. Nah, setelah melihat, benar-benar itu adalah makam. Nah, setelah disenteri sama si Didi pada waktu itu,
ada beberapa makam, dan ada satu makam yang nampak makam tersebut sudah sangat tua gitu dan panjang. Nah, akhirnya Didi ini menenangkan si Ica dan teman-teman lain. Udah, enggak apa-apa. Itu kan cuma makam. Karena mungkin yuk jalur Wekas ini memang melewati Wakam. Karena aku pernah dengar memang kalau ke Wekas kita juga melewati makam. Nah, akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Didi seperti itu, teman-teman ini kan agak tenang gitu. Nah, Ica ini sekali lagi ditenangkan oleh Didi. Udah, Cak, enggak apa-apa wong. Makam kok kita semua ya, nanti kalau mati juga di makam. Nah, Ica pun cuma tersenyum kecut. Nah, Ica sekali lagi minum air mineral. Setelahnya Didi ini bilang sama teman-temannya, ayo kita melanjutkan perjalanan lagi. Mereka ini jalan dengan pelan-pelan. Jadi jalannya ini benar-benar naik pada waktu itu. Nah, di tengah perjalanan yang cewek-cewek ini ngeluh gitu kan. Si Winda sama Ica ini bilang sama Didi, Dik, kami berdua udah lapar. Kita berhenti aja yuk dulu. Kita masak apa gimana lah. Kami benar-benar lapar. Nah, akhirnya Didi pun setuju dan teman-teman cowok yang lain juga setuju. Jadi mereka ini berhenti di satu titik lokasi, di mana lokasi tersebut berada di sebuah pohon yang cukup besar. Setelahnya yang cowok-cowok ini menggelar flashlight, yang cewek si Winda sama Ica ini mengeluarkan kompor dan mulailah mereka ini memasak mie instan. Nah, mereka juga bikin kopi, bikin teh. Nah, ketika mereka ini sedang makan, jadi udah matang, mereka ini makan, tiba-tiba Winda ini memandang ke satu arah dan Winda ini seperti melamun dan dia ini gagap gitu loh. Nah, disitulah Ica ini tanya sama si Winda sambil Winda ini dibelai gitu loh rambutnya. Win, ada apa? Jadi Winda ini cuma dibelai terus. Win, ada apa? Nah, akhirnya teman-teman yang cowok ini kan melihat kondisi ataupun gelagat Winda ini ada yang tidak beres. Akhirnya berusaha untuk menenangkan Winda. Win, istighfar Win, istighfar, ada apa? Nah, setelahnya Winda ini seperti tersadar gitu loh. Oh, ayo cepet, udah diberesin aja. Kita jangan di sini, aku udah tidak nyaman. Nah, teman-teman ini bingung. Sampai akhirnya Didi ini pun bilang sama Winda, ini dihabisin dulu makanya Win. Sayang ini mie instannya kalau kita buang. Udah, aku tidak peduli, ayo kita jalan aja. Aku tidak nyaman di sini. Jadi Winda ini benar-benar ketakutan. Sampai akhirnya teman-teman cowok dan si Ica pun setuju. Peralatan makan gitu kan, kompor juga, flashlight juga akhirnya kan diberesin kembali. Nah, setelahnya mereka akan beranjak cabut ataupun pergi dari lokasi itu. Nah, setelah mereka ini jalan cukup jauh, teman-teman ini mulai bertanya sama Winda, Win, kamu ini tadi ngelihat apa? Kok sampai kayak gitu? Kayak ketenggengen gitu. Kalau istilah Jawanya ketenggengen gitu, karena saking takutnya. Nah, Winda ini mulai menjawab. Jadi awalnya aku ini ngelihat kayak ada sekelebatan putih-putih, entah itu apa. Nah, aku ini kan ngelihat ke sekitar, terus sampai di satu titik ini aku ngelihat. Jadi di balik pohon ini seperti ngintip gitu loh. Pohon, terus sosok ini ngintip. Yang tadi aku lihat awalnya putih-putih, ternyata sosok nenek tua. Nah, nenek tua ini melotot, memandangi ke arah kita gitu loh, sambil seperti menyeringai. Nah, nenek tua ini rambutnya panjang, putih, beruban semua. Makanya aku ini takut ngajak kalian langsung jalan gitu loh. Nah, teman-teman ini kan agak merinding. Nah, akhirnya mereka ini tetap melanjutkan perjalanan. Jadi di tengah-tengah perjalanan ini mereka semua sudah mulai ada yang aneh. Loh, jalur pendakian kok kayak gini? Jadi yang membuat mereka aneh, jalur pendakian ini tidak ada penunjuk arah gitu loh. Tidak ada plang, tidak ada apapun. Jadi benar-benar hutan saja. Vegetasinya ini sangat-sangat rapat. Pohonnya tinggi-tinggi. Jadi itu kan gelap. Nah, mereka ini benar-benar merasakan satu kejanggalan. Sampai pada akhirnya Didi ini pun bilang sama teman-temannya, teman-teman, kita lanjut jalan apa gimana ya? Aku kok agak ragu. Nah, teman-teman pun cuma diem aja. Jadi bingung mereka ini mau menjawab apa pada awalnya. Nah, sampai pada akhirnya Ica ini pun mulai buka suara. Ica ini tanya sama si Didi, Dik, ini kamu yakin jalur pendakiannya ini? Nah, Didi ini nampak cuma diem aja, tidak menjawab. Dia ini akhirnya duduk dan dia pun menundukkan kepala. Tidak begitu lama dia ini menjawab, iya, aku sebenarnya udah ragu dari awal tadi kita naik. Nah, teman-teman ini menatap tajam ke arahnya Didi, seolah-olah mereka ini sebel gitu loh, marah sama Didi. Loh, kok kalau kamu ragu dari tadi kok
ndak balik aja, malah kamu ngajakin naik terus gitu loh. Perasaan mereka kan seperti itu, sampai pada akhirnya mereka ini duduk di situ. Jadi pada waktu itu benar-benar suasananya ini gelap gitu kan di tengah hutan, dan mereka ini sadar betul. Jadi pada waktu itu mereka ini tersesat. Mereka sadar betul mereka tersesat. Entah mereka ini tersesat di mana, karena jalur ini nampak mulai hilang gitu. Mereka jalan perlahan terus kan, jalurnya ini mulai hilang. Maka dari itu mereka ini yakin betul kalau mereka ini sedang tersesat. Nah, mereka berenam akhirnya kan memutuskan untuk istirahat sebentar di situ. Nah, ketika mereka ini sedang istirahat, tiba-tiba terdengar Ica ini sesenggukan gitu loh. Dia ini mulai menangis. Nah, akhirnya Winda ini kan berusaha untuk menenangkan Ica. Jadi Ica ini ketakutan. Ini kita tersesat, aku pengen pulang. Nah, Winda pun menenangkan Ica. Iya Cak, kita pulang. Aku juga pengen pulang kok, tidak cuma kamu. Teman-teman juga pengen pulang. Sampai pada akhirnya yang cowok-cowok ini pun mencoba cari jalan gitu loh. Mereka berjalan di sekitaran situ, cari jalan, cari jalur yang lain. Sampai pada akhirnya, tidak begitu lama, Ozi, salah satu dari mereka ini berteriak, "Woi teman-teman, ini sepertinya ada jalurnya agak panjang ini ke depan." Nah, teman-teman ini pun akhirnya menghampiri kan si Ozi tersebut. Nah, sebelum mereka berenam ini jalan gitu, memasuki jalur yang tadi ditemukan oleh Ozi kan yang nampak panjang, Didi ini sempat minta maaf sama kelima temannya. "Teman-teman, aku minta maaf ya sama kalian. Aku mau jujur sama kalian. Jadi sebelum kita ini sampai sini, jadi dari awal kita mendaki, kita kan memasuki satu desa. Nah, di desa itu kita kan melihat ada satu gubuk yang sudah reot. Nah, sebelum Didi ini melanjutkan kalimatnya, disela sama si Ica. "Gubuk reot? Nggak ada gubuk reot. Emang kalian lihat?" tanya Ica sama teman-teman yang lain. Nah, teman-teman ini menggelengkan kepala, menandakan mereka ini tidak lihat. "Kami cuma lihat rumah kok, Di." "Loh, masa tak? Ada gubuk reot kok satu?" "Enggak, kami tidak lihat." "Lah terus gimana?" Nah, di gubuk reot itu ada satu kakek tua gitu loh di sebelahnya. Jadi kakek tua ini bertelanjang dada, dia cuma melilitkan sarung, akan tetapi wajahnya ini nampak seperti tidak suka gitu loh sama rombongan kita. Menatapnya ini menatap aneh ke arah kita gitu. Aku sebenarnya udah ragu dari situ, karena udah merasa ada yang janggal, ada yang aneh. Ini kakek tua siapa? Tapi jujur aja aku nggak mau ngecewain kalian, karena udah tanggung lah, kita udah sampai sini kan. Kalau nggak naik gimana gitu, kalian takutnya nanti kecewa. Jadi jujur aja aku udah aneh dari awal pendakian ini. Aku minta maaf ya sama kalian. Nah, teman-teman ini pun memaafkan Didik gitu loh. "Ya enggak apa-apa, Dik. Yang penting udah kita jangan sampai terpisah lagi. Kalau ada apa-apa nanti kita langsung bilang aja." Jadi kayak Winda tadi diliatin apa, terus si Ica ini diliatin makam juga. Pokoknya kita jujur aja lah, buka-bukaan, jangan sampai umpet-umpetan. Kalau umpet-umpetan ini bisa bahaya kita kalau disembunyiin. Nah, akhirnya Didik ini mengangguk dan mereka pun mulai memasuki satu jalur yang tadi ditemukan oleh si Ozi. Mereka ini jalan terus. Nah, di tengah-tengah perjalanan Ozi ini sempat bilang sama teman-teman yang lain, "Teman-teman, ayo kita berhenti dulu sebentar." "Lo ada apa sih?" tanya Ica kan. "Kita berdoa dulu. Ayo kita minta pertolongan lah, kita mohon petunjuk sama Allah biar diberikan jalan keluar. Ini benar-benar aku juga udah mulai khawatir." Jadi pada waktu itu tidak cuma Didi, tidak cuma Ica, Winda, si Tono, si Tony, ini kan yang dua itu kan kembar temennya. Ini udah mulai khawatir itu loh. Nah, akhirnya mereka ini berdoa di situ. Mereka memohon pertolongan, memohon petunjuk kepada Allah. Nah, setelahnya mereka ini mulai lanjut jalan lagi. Dan benar saja tidak begitu lama mereka ini mulai ketemu dengan jalan setapak gitu. Nah, jalan setapak ini nampak jalan yang benar gitu. Sampai pada akhirnya mereka ini ketemu dengan satu lampu. Jadi ada kayu tinggi, ada lampunya gitu loh. Seperti di desa-desa, di jalan-jalan desa. Nah, disitulah mereka ini benar-benar yakin loh. Ini kan lampu-lampu desa. Jadi mereka ini seperti sudah dekat dengan pemukiman. Nah, mereka pun senang banget. Akhirnya mereka ini ambil jalur yang kiri. Jalan yang ke kiri. Mereka jalan terus sampai pada akhirnya mereka mulai masuk lagi ke perkebunan warga. Nah, setelah dari perkebunan ini, mereka keluar, benar saja mereka ini
keluar di satu lokasi di mana mereka kenali betul. Jadi lokasi di mana mereka sampai pada waktu itu adalah lokasi awal mereka ini naik tadi, mereka mendaki. Nah, tidak begitu lama nampak ada satu mobil ini yang lewat gitu kan. Nah, mereka yakin betul ini jalannya udah benar. Nah, selang agak lama ada satu motor yang lewat. Jadi seperti jalanan masih jalanan desa. Jadi masih sangat sepi. Akhirnya mereka berembuk kecil di situ, berdiskusi kecil. Mereka pun bersepakat untuk pulang langsung ke Malang. Jadi mereka benar-benar agak trauma gitu kan dengan kejadian yang baru saja mereka ini alami. Nah, mereka ini jalan terus sampai mereka akhirnya ketemu dengan pertigaan yang nampak ini agak rame. Nah, disitulah mereka ini bernafas lega. Jadi akhirnya mereka beristirahat sebentar. Mereka ini minum air mineral dan nampak ada satu warung kecil gitu kan yang nampak di situ juga rame. Jadi ada orang-orang yang nongkrong. Mereka ini mampir ke situ, mereka pesan kopi. Sampai pada akhirnya tidak begitu lama ada satu mobil yang berhenti menuju ke warung tersebut. Jadi mobil tersebut dikendarai oleh seorang lelaki parubaya. Ini nampak turun dari mobil memesan kopi di warung itu. Setelahnya lelaki itu duduk di sebelah mereka. Nah, lelaki ini pun tanya sama mereka, "Mas, Mbak, dari mana ini? Kok sepertinya bawanya kayak pendaki gunung?" Nah, di situ Didik menjawab, "Iya Pak, kami sebenarnya mau naik gunung Pak, tapi kami tersesat tadi." "Loh, kok bisa?" Lelaki parubaya ini kan kaget. Nah, namanya ini Pak Rusli. Jadi Pak Rusli ini kaget itu. Nah, akhirnya kan Didik ini menjelaskan. Jadi awalnya kami ini memang akan mendaki ke Merbabu Pak, terus kami tersesat. Kami tersesat ini masuk ke hutan gitu loh Pak, muter-muter ndak karuan sampai ndak tahu. Akhirnya kami ini tiba di sini. Jadi Pak Rusli ini kan kaget. Nah, akhirnya beliau pun bertanya, "Lah terus tujuan kalian ini mau kemana?" "Kami ini mau pulang Pak, ke Malang, tapi bingung Pak, ini kita lagi ada di mana?" Nah, akhirnya Pak Rusli pun menawarkan kepada mereka, "Ya sudah, ini saya kan baru pulang kerja, ini mobil juga kosong, ayo tak anterin aja ke terminal. Nanti dari terminal kalian bisa naik angkutan atau bus untuk menuju ke Malang." Nah, mereka pun tidak nyangka gitu loh, kok ada orang baik seperti ini. Nah, akhirnya mereka ini mengucapkan terima kasih. "Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Kami berterima kasih." "Udah, tidak apa-apa, udah dihabiskan dulu. Saya juga masih santai kok ngopi di sini. Udah, ntar-ntaran aja tidak apa-apa ya, saya tak istirahat dulu sebentar." Karena beliau Pak Rusli ini kan habis kerja gitu, capek, dia pengen ngopi gitu kan. Nah, mereka ini akhirnya ngobrol-ngobrol di situ. Dan tidak begitu lama, akhirnya mereka semua ini memasukkan barang-barang mereka, carrier-nya ini ke dalam mobilnya Pak Rusli. Mereka ini juga masuk, diantarlah mereka ini menuju ke terminal. Nah, di tengah perjalanan mereka ini cerita-cerita gitu sama Pak Rusli. Nah, Pak Rusli ini sempat menanggapi mereka, "Loh, kalian ini kok bisa-bisanya gitu mendaki ke gunung yang belum pernah kalian daki tanpa kalian mengajak orang ataupun teman yang sudah pernah mendaki ke sana, dan kalian kok nekat tengah malam naik gunung gitu loh." Nah, mereka ini ketawa. Jadi sebelumnya ini kan si Didik teman-teman ini udah cerita kronologinya sama Pak Rusli gitu. Maka dari itu Pak Rusli menanggapi seperti itu. Nah, mereka ini ngobrol bercanda, mereka udah lega gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di satu terminal. Terminal itu adalah terminal kecil, nampak terminal kecil, entah itu terminal apa, pokoknya terminal gitu. Nah, mereka pun menurunkan barang mereka. Pak Rusli ini bilang sama mereka, "Udah, kalian di sini saja, nanti nunggu bus untuk menuju ke Malang. Masih ada kok, mungkin jam-jam segini." "Oh iya Pak, Jinji, terima kasih Pak. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih banyak Pak. Kami tidak bisa ngasih apa-apa sama Pak Rusli." Nah, Pak Rusli ini cuma ketawa aja. "Alah, ngasih apa? Udah, kalian pulang ke Malang, semoga selamat sampai tujuan ya. Pesan saya kalau nanti naik gunung ya jangan tengah malam lah Dik, bahaya." "Iya Pak, iya, terima kasih Pak." Sekali lagi mereka berterima kasih. Pak Rusli pun pamit untuk pulang. Lah, mereka pun berada di satu terminal kecil tersebut. Nah, tidak begitu lama mereka ini mampir lagi di salah satu warung yang ada di terminal. Jadi sambil menunggu bus, karena pada waktu itu nampak belum ada bus gitu loh. Nah, mereka ini akhirnya kan duduk-duduk di warung tersebut sambil mereka ini pesan teh hangat, makan gorengan. Beberapa cowok ini merokok, ngobrol-ngobrol. Nah, mereka ini nunggu setengah jam, kok tidak ada bis. 1 jam, kok tidak ada bis. Sampai akhirnya mereka ini tanya sama pemilik warung, "Bu,
ini bisnya datang kapan yo? Oh bentar lagi mas. Sampean mau kemana? Mau ke Malang. Oh iya sebentar lagi mas, paling 15 menit lagi. Nah ternyata memang betul 15 menit kemudian bis ini datang. Ada satu bis yang datang. Nah bis ini berhenti. Akhirnya mereka ini membayar kan dan mengucapkan terima kasih di warung tersebut. Mereka langsung berlari menghampiri bis tersebut. Nah sesampainya di bis tersebut, si Didi ini tanya dengan kernet, Pak Kernet dari bus tersebut. Pak, ini ke Malang yo. Nah kernet ini tidak menjawab, cuma menganggukkan kepala saja. Nah, tanpa berpikir panjang, mereka ini langsung masuk ke dalam bus tersebut. Nah, akhirnya mereka berada di dalam bus karena tidak mau ketinggalan bus gitu kan. Nah, nampak di situ sepi gitu, busnya ini benar-benar sepi. Nah, setelah mereka masuk, menunggu 15 menit lagi kok belum ada yang masuk juga. Jadi, sampai setengah jam kemudian ini tidak ada yang masuk. Nah, akhirnya sopir ini bilang sama kernetnya, wes langsung mangkat wae, langsung mangkat wae. Nah, setelahnya bis ini berangkat. Jadi Pak sopir ini bilang sama kernetnya, ayo langsung berangkat aja, langsung berangkat aja. Pada akhirnya bis ini kan berangkat menuju ke Malang dengan penumpang cuma mereka. Nah, bis ini jalan sampai pada titik seperti kalau bis ini apa ya namanya, kayak kalau di balapan ini ada pit stop gitu untuk berhenti. Mereka ini berhenti di satu seperti agen gitu. Nah, agen mereka ini turun, si sopir sama kernet ini turun sampai pada akhirnya nampak beberapa penumpang ini naik. Ternyata mereka ini jemput penumpang gitu loh di agen tersebut. Oh ternyata banyak. Jadi awalnya mereka ini udah menyangka ini bisa apa ya, kita akan mengalami apa lagi, karena baru aja mengalami satu kejadian tersesat di pendakian yang agak traumatik gitu kan. Mereka agak takut, jangan-jangan bis ini bis setan gitu kan. Mereka sempat berpikir seperti itu, sempat grundel-grundel karena penumpangnya cuma mereka. Dan sopir sama kernet ini nampak seperti tidak ramah gitu loh awalnya. Nah setelah penumpang ini pada masuk, mereka ini kan tenang. Nah tidak begitu lama bis ini jalan untuk menuju ke Malang. Mereka ini benar-benar lega, gembira. Mereka berucap syukur, alhamdulillah. Nah setelahnya tidak begitu lama gitulah, si Ica, si Tono, si Tony, lalu si Ozi, Winda ini semuanya tertidur kecuali si Didi. Jadi Didi ini belum bisa tidur, dia ini masih agak merasa bersalah gitu loh sama teman-temannya. Kok bisa-bisanya ya aku ngajak teman-temanku ke Merbabu di tengah malam gitu. Jadi Didi ini merasa egois gitu loh dengan dirinya sendiri. Dia ini seperti menyalahkan dirinya sendiri, akan tetapi berusaha ditepis rasa tersebut oleh Didi. Weslah, yang penting kami semua sudah selamat, alhamdulillah. Nah, tidak begitu lama Didi pun tertidur. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 5:30 pagi, mereka ini tiba di Malang. Nah, bis ini berhenti. Yang awal bangun ini Didi. Didi ini bangun. Nah, dilihatnya mereka kenali betul terminal Malang gitu loh. Alhamdulillah, Didi ini membangunkan teman-temannya. Ayo teman-teman bangun-bangun, udah sampai Malang, udah sampai Malang. Nah, teman-teman ini semua bangun. Nah, pada waktu itu Didi ini kaget. Loh, lah Ozi ini kemana? Nah, akhirnya teman-teman memandang ke arah Didi. Kenapa, Di? Ozi kemana kok udah ada? Nah, teman-teman pun kan heran. Loh, lah Ozi kemana? Nah, si Ica ini menjawab, si Didi ini, ya mungkin udah turun duluan Di tadi. Nggak mungkin lah. Akhirnya Didi ini jalan ke depan, dia tanya sama kernet bus. Pak, Bapak lihat satu teman saya nggak? Cowok. Pakai tas biru, anaknya ini gundul gitu Pak. Nggak ada rambutnya kepalanya. Pelontos. Oh, teman sampean. Udah turun Mas tadi. Udah jauh tadi turunnya. Loh, lah turun di mana Pak? Turun di titik lokasinya ini di tengah hutan gitu loh Mas. Loh, kok di tengah hutan Pak? Ya nggak tahu. Tadi pas sempat mau turun ini tak tanyain loh Mas. Katanya mau ke Malang, kok udah turun di sini. Nah teman sampean ini menjawab, enggak Pak, aku turun di sini saja. Jadi pada waktu itu menurut penuturan dari kernet bis ini, Ozi teman dari Didi ini minta turun gitu aja. Nah karena bersikeras turun gitu kan, bis ini berhenti tadi. Pak supir memberhentikan busnya. Dan kernet pun tidak bisa bilang apa-apa. Padahal kernet ini agak curiga, kok turunnya di tengah hutan gitu loh. Ini anak kenapa? Tapi karena dia bersikeras, teman sampean bersikeras, ya sudah tak turunkan Mas. Bis jalan lagi sampai Malang. Loh. Akhirnya kan si Didi ini panik. Ya sudah Pak, makasih. Didi, teman-teman lain ini panik. Mereka keluar bus menuju ke satu warung. Mereka pesan kopi untuk menenangkan diri. Sambil merokok, Didi ini berusaha nelpon nomor handphonenya dari si Ozi. Waduh, nggak aktif. Terus teman-teman lain juga berusaha nelpon, nggak aktif juga. Nah akhirnya mereka ini kan
bener-bener panik. Ini Osi di mana? Osi di mana? Sampai akhirnya yang cewek-cewek ini gelisah gitu loh. Karena cewek itu kan biasa gelisah, mereka panik. Dan si Ica ini telepon orang tuanya. Jadi tidak begitu lama orang tua dari Ica ini datang nyusulin si Ica di terminal gitu loh. Nah, posisi mereka lagi ada di warung. Nah, akhirnya Winda pun sama Ica pulang duluan. Winda ini ikut Ica gitu loh, nebeng dari orang tuanya Ica yang nyusulin dia. Winda ini nebeng. Mereka berdua pamit. Pokoknya kalau nanti si Ozi udah balik, kalian kabar-kabar yo. Kami tak pulang dulu. Jadi si Didik dan Tony juga membiarkan. Ya udah dah, enggak apa-apa karena mereka juga cewek. Yo wes hati-hati yo, nanti tak kabarin kata Didik. Nah, mereka berdua ini pulang. Jadi Didik sama Tony yang kembar ini masih di warung. Mereka ini ngopi, berusaha untuk menghubungi si Ozi, tapi kok enggak aktif-aktif. Setengah jam, 1 jam, sampai pada sekitaran jam 9 HP-nya si Ozi ini belum juga aktif. Nah, akhirnya si Didik ini pun ngajak si Tono sama Tony ini untuk menuju ke satu musola yang ada di dekat terminal gitu kan. Nah, mereka ini ke musola tersebut, mereka ini berbaring. Jadi mereka ini benar-benar lelah. Baru aja menempuh perjalanan panjang gitu. Istilahnya apa sih? Jet lag ya? Jet lag gitu kan. Nah, mereka ini berbaring, berusaha untuk terus menghubungi Ozi pada waktu itu. Akan tetapi benar-benar tidak aktif HP-nya Ozi. Nah, sampai mereka bertiga ini tertidur. Nah, pada sekitaran zuhur, ini kan banyak orang yang sholat gitu ke musola. Nah, mereka ini bangun. Nah, mereka bangun, akhirnya mereka juga ikut bangun. Nah, mereka pun melaksanakan sholat zuhur gitu berjamaah di musola. Nah, setelah sholat, mereka ini menuju ke satu warung yang tadi sempat mereka ke sana pas pagi hari. Mereka ini pesan makan siang. Nah, di tengah-tengah makan siang, tanpa disangka-sangka, HP dari si Didi ini pun berbunyi dan ternyata itu adalah telepon dari Ozi. Nah, langsung diangkat kan sama si Didi. Halo, si, kamu di mana sih? Kamu di mana? Nah, Ozi ini juga suaranya nampak panik. Ini aku Ozi, ini aku Ozi. Yo, ini kamu di mana sih? Kata si Didi. Aku pokoknya lagi jalan menuju ke Malang. Aku pulang. Tungguin ya. Nanti kalau udah di Malang, tak kabarin kalau udah di rumah. Kalian ke rumahku. Yo, hati-hati. Nah, setelahnya telepon ditutup. Pada waktu itu Didi ini bilang sama Tono sama Tony, alhamdulillah tadi Ozi udah jalan menuju ke Malang. Entah naik apa dia. Alhamdulillah, si kembar ini kan berucap syukur gitu. Setelahnya mereka makan dengan kondisi yang sudah tenang karena Ozi ini sudah menghubungi. Setelahnya mereka bertiga pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 8 si Didi, Tono, Tony, Ica, Winda ini kumpul di rumahnya si Ozi. Nah, di rumahnya Ozi ini langsung cerita semua kronologi kejadian apa yang dia ini alami. Dan ternyata pada waktu mereka ini perjalanan pulang naik bus, Ozi ini kan kondisinya tidur. Nah, ketika Ozi ini tidur, Ozi ini sempat merasakan ada seseorang gitu loh di sebelahnya. Nah, akhirnya Ozi ini kan agak membuka matanya, melihat ke sebelah. Ternyata Ozi ini melihat ada satu sosok perempuan ini memakai kebaya merah. Nah, bawahnya ini seperti jarit gitu loh. Nah, Ozi ini cuma ngelirik-ngelirik aja. Dia ngelihat agak ngantuk gitu kan, karena dia baru tidur-tidur ayam. Dilihatnya pakai kebaya merah dan nampak bertelanjang kaki gitu. Nggak pakai alas kaki apapun. Nah, setelahnya Ozi ini tidur lagi gitu. Nggak begitu mikirin gitulah. Dia memejamkan matanya lagi. Nah, nggak begitu lama, Ozi ini seperti dicolek gitu loh, dijawil bahunya. Mas. Nah, Ozi ini kan akhirnya bangun. Ternyata yang nyolek ini perempuan berkebaya merah tadi. Oh iya Bu, ada apa Bu? Tanya Ozi pada waktu itu. Nah, perempuan berkebaya merah ini bilang, Mas, nanti sampean ikut saya yo Mas. Nanti sampean ikut saya saja. Nampak ramah perempuan itu menurut penuturan Ozi ini kepada teman-temannya. Nah, akhirnya Ozi ini seperti tidak tahu kenapa, antara sadar dan tidak sadar, seperti terhipnotis. Ini mengiyakan saja. Oh nji Bu, nji. Iya Bu. Nah, menurut penuturan Ozi, perempuan ini berkebaya merah. Ini benar-benar cantik. Umurnya ini di atas 40 tahunan. Akan tetapi benar-benar masih cantik. Kulitnya ini masih mulus gitu. Nah, Ozi ini pun mengiyakan saja. Dan tidak begitu lama, bis ini berhenti gitu loh. Ozi ini memberhentikan bis karena disuruh sama perempuan tadi. Mas, bisnya diberhentikan. Ayo kita turun di sini. Akhirnya Ozi ini memberhentikan bisnya. Pak, stop.
Nah, pada waktu itu memang Kernet ini sempat ya, seperti yang Kernet tadi itu bilang, nyegah Ozzy untuk turun. Karena itu lokasinya di tengah hutan. Akan tetapi Ozzy ini ngeyel, dia pun tetap turun dengan sosok perempuan berkebaya merah tadi. Nah, ketika Ozzy dan perempuan berkebaya merah ini sudah turun, ternyata mereka ini berada di satu lokasi, di mana lokasi tersebut adalah sebuah desa. Jadi seperti desa yang sepi gitu loh. Nah, akhirnya tidak begitu lama ada seperti Cikar. Cikar ini seperti apa yo? Cikar ini seperti kuda delman. Delman ya. Cikar ini seperti delman, ini menuju ke arah mereka berdua. Nah, nampak Cikar ini ada satu kuda gitu yang narik satu kereta, itu Cikar. Nah, sampai di mereka yang megangin Cikar ini namanya apa ya? Kusir ya. Kusir ini pun seperti memberi hormat terhadap sosok perempuan parubaya tersebut yang sudah berumur 40 tahunan akan tetapi masih cantik, seperti bungkuk gitu. Monggo ndoro. Nah, pada waktu itu Ozzy ini belum pikiran macam-macam, dia ini tidak merasa aneh apapun. Nah, Ozzy ini pun melihat satu perempuan parubaya tadi yang berkebaya merah ini, dia ini batin, oh berarti ini sosok yang dihormati ataupun sosok yang disegani di desa tersebut. Nah, akhirnya perempuan tersebut mengajak Ozzy, monggo mas, ayo naik ke Cikar. Akhirnya mereka berdua ini naik Cikar dan jalan. Jadi kereta ini ditarik dengan satu kuda. Nah, ada satu kusir ini jalan sampai pada akhirnya Ozzy ini melihat ada keanehan. Jadi kondisinya ini kan malam gelap, akan tetapi kok ada beberapa orang yang beraktivitas. Jadi ada orang yang seperti duduk-duduk di sebelah rumah. Terus Ozzy ini melihat ada beberapa orang yang sedang menggarap sawah. Nah, Ozzy ini agak aneh setelahnya ini. Loh, kok tengah malam ada aktivitas? Nah, Cikar ini masih jalan terus sampai pada satu lokasi di mana lokasi tersebut seperti nampak pasar gitu loh. Nah, Ozzy ini pun agak kaget setelah Ozzy melihat warga yang ada di sana ini berbusana seperti busana-busana pada masa lampau. Nah, Ozzy ini sempat mau bertanya dengan sosok perempuan tersebut. Nah, sosok perempuan tersebut sebelum Ozzy bertanya ini sudah menjelaskan sama si Ozzy, mas, nggak usah takut, sudah ya, ikut saya saja, ikut saya saja. Nampak benar-benar lembut, ramah. Ozzy ini seperti terhipnotis gitu kan. Iya bu, iya bu. Nah, sosok perempuan ini pun menginginkan kalau Ozzy ini tidak memanggil ibu gitu loh. Panggil saja saya Nyai. Oh, JJ Nyai, siap-siap. Ozzy ini nurut aja. Nah, setelahnya Ozzy ini melihat lagi loh, aktivitas seperti di pasar. Benar-benar ada orang yang seperti jual beli gitu, riuh, ramai sekali di situ. Nah, tidak begitu lama, Cikar ini berhenti di satu lokasi yang terdapat seperti gerbang. Jadi gerbang ini nampak mewah sekali seperti gerbang istana. Setelahnya gerbang dibuka, ternyata memang ada dua penjaga di dalamnya. Nah, penjaga-penjaga tersebut juga nampak seperti berbusana masa lampau. Nah, Ozzy ini kan kaget. Nah, akhirnya si Ozzy ini mengikuti sosok perempuan parubaya tersebut jalan sampai di satu lokasi seperti nampak ruang tamu gitu. Nah, setelahnya Ozzy ini disuruh nunggu di situ. Monggo mas duduk, nunggu di sini ya. Saya masuk dulu. Oh, Nyai, Akhirnya perempuan parubaya tersebut, Nyai itu masuk ke dalam rumah. Nah, Ozzy ini duduk sambil Ozzy ini melihat ke sekitar loh. Kok kayak kerajaan-kerajaan yang aku lihat di TV-TV yo. Ozzy ini masih bingung dan tiba-tiba Ozzy ini kaget karena di sisi kanannya ada satu sosok nenek tua ini yang nampak membungkuk menggunakan tongkat gitu. Nah, setelahnya nenek tua tersebut mendekati Ozzy. Le, ayo ojo neng kene. Nek neng kene ojo suwi-suwi yo. Nek kowe nek suwi-suwi neng kene, kowe gak iso mulih. Nah, Ozzy ini kan kaget. Maksudnya apa, Nek? Setelahnya nenek tersebut tidak menjawab, cuma seperti manggut-manggut aja. Jalannya ini agak susah menjauh dari Ozzy. Nah, setelahnya Nyai tadi keluar lagi. Mas, ini diminum dulu. Ada minuman enak. Monggo diminum dulu, saya tak bersih-bersih ke dalam. Ozzy ini nurut. Setelahnya minuman ini diminum. Jadi Ozzy ini merasakan minuman tersebut seperti minuman yang terbuat dari rempah-rempah gitu loh. Ada rasa jahe, ada kayu manis, ada kapulaga.
Jadi minuman penghangat tubuh. Osi ini minum. Osi ini belum sadar dia ini sedang berada di mana. Nah setelah minum, dia letakkan lagi cangkirnya. Osi ini duduk lagi. Osi ini kaget karena setelahnya ini dia dijawil gitu loh. Dipegang dari belakang baunya. Loh, ternyata sosok nenek-nenek tua tadi nampak di belakangnya Osi membungkuk gini loh. Dan nenek tua tersebut lagi-lagi bilang, "Le, ojo neng kene. Nek kowe neng kene, kowe gak iso mulai. Ndang mulai saiki, seperti membentak-bentak." Nah, Osi ini kan kaget. Nah, pada waktu itu Osi ini seperti nurut apa kata dari sosok nenek tersebut. Akhirnya Osi ini agak jalan cepet. "Ayo ndang mulai. Nek neng kene kowe gak iso mulai kok." Akhirnya Osi ini lari. Osi ini lari sampai Osi ini melewati gerbang utama tadi yang seperti dijaga oleh 2 orang penjaga. Nah, nampak 2 orang penjaga ini cuma diem aja. Jadi seperti patung gitu loh. Nggak gubris kalau Osi ini lari melewati gerbang itu yang masih terbuka. Osi ini lari sampai Osi ini berada di satu kawasan di mana kawasan tersebut adalah hutan jati. Nah, disitulah Osi ini lari terus sampai akhirnya Osi ini jatuh karena seperti ganjel sesuatu kakinya, nyandung sesuatu, entah itu akar pohon atau apa. Karena itu hutan yang sangat lebat dan gelap. Nah, Osi ini jatuh. Nah, setelah jatuh, Osi ini tersadar. Wah, nah, Osi tersadar. Ini berada di satu lokasi hutan gitu loh. Loh, Osi ini seperti sadar loh. Kok hutan? Loh, tadi kan seperti ada di hutan-hutan desa, masih ada pemukiman. Ini kok bener-bener sepi. Osi ini bener-bener bingung. Sampai akhirnya Osi ini pun duduk di sebelah jalan gitu. Osi ini masih bener-bener bingung. Tiba-tiba dia ini kaget. Tet. Ada klakson ini dari bus. Nah, tanpa pikir panjang, Osi ini refleks. Pak, stop. Osi ini langsung naik ke dalam bis tersebut. Nah, setelahnya Osi ini duduk. Nah, setelah duduk, Osi ini ditanya sama kernet, "Mau kemana mas?" "Mau ke Malang." "Oh yo, pas berarti ini bisnya, bener." Nah, Osi ini lega. Dia duduk memandang ke jendela bis gitu keluar. Osi ini kaget loh. Kok ini udah terang banget, udah kayak senja gitu kan. Udah sore. Nah, Osi melihat jam. Loh, kok jam 3? Bener-bener ditajemin lagi. Dia ucek-ucek matanya. Loh, kok jam 3 sore? Akhirnya karena kurang yakin, Osi ini tanya sama kernet bis, Pak, ini jam berapa pak?" "Ini jam 3 sore mas." "Loh, bukannya saya tadi naik bis sampean ini malam pak, masih gelap." "Oh, ngelendur sampean mas. Ini udah sore. Oh, makan apa sampean, minum apa, ngelendur sampean. Ini udah sore mas, tadi sampean naik juga sore kok." Nah, pada waktu itu Osi ini diem, dia duduk lagi loh. Tadi kan padahal aku ini malam hari ketika ada di entah ini lokasi mana, desa apa itu, desa gaib atau apa. Osi ini benar-benar kaget. Dia ini merinding, benar-benar bingung dengan apa yang baru saja dia alami pada waktu itu. Nah, pada momen itulah si Osi ini telepon si Didi mengabarkan kalau dia ini udah jalan menuju Malang, mau pulang. Nah, ternyata Osi ini mengalami satu kejadian yang benar-benar sangat di luar nalar. Dia ini sempat masuk ke sebuah perkampungan, entah itu apa, entah berantah, entah itu perkampungan jin atau apa. Dan dia ini sempat ketemu dengan sosok nenek-nenek yang nyuruh dia ini untuk pulang. Kalau dia tidak pulang, dia ini tidak bakal bisa keluar, tidak bakal bisa pulang dari perkampungan tersebut. Nah, setelahnya teman-teman ini semua kan agak kaget gitu kan. "Ini bener sih kamu ngalami kayak gitu? Bener, masa aku bohong sama kalian? Itu yang tak alami loh." Nah, entah kenapa pada waktu itu menurut Osi ini benar-benar seperti kehipnotis gitu loh dengan perempuan berkebaya merah, sampai dia ini ikut nurut aja. Perempuan berkebaya merah ini benar-benar cantik, walaupun umurnya ini 40-an ke atas menurut Osi, tapi benar-benar cantik. Jadi Osi ini ikut. Nah, pada waktu itu Didi ini sempat celetuk, "Oh, kamu sukanya tante-tante mungkin, makanya kamu ikut aja." "Oh, enggak, aku benar-benar enggak sadar bukan masalah kecantikannya. Tapi ya memang cantik, tapi aku ini enggak ikut gara-gara ini cantik gitu loh. Aku seperti enggak sadar." Nah, akhirnya hal itulah yang diceritakannya kepada Mas Didi dan teman-teman lain. Dan Mas Didi ini menceritakannya kepada kami. Nah, dari kejadian yang sudah dialami Mas Didi, Mas Osi, dan teman-teman lain ini, kita bisa petik ya satu pelajaran. Jadi ketika kita akan naik gunung, ini benar-benar semuanya ini harus siap. Jadi apalagi mereka ini belum pernah ke Merbabu gitu via Wekas.
Jadi alangkah lebih baiknya ini teman-teman pendaki ataupun rencang-rencang yang nonton video ini yang mau naik gunung, sebelum kita naik ke satu gunung, entah itu gunung apa, kita ini lebih baik nyari informasi dulu gitu loh mengenai gunung tersebut, jalurnya seperti apa, terus pos-posnya seperti apa, jalur mana saja yang bisa dilewati, di sana ini kondisi cuacanya bagaimana, seringnya bagaimana. Jadi info ini benar-benar harus kita cari gitu loh. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau benar-benar belum pernah mendaki ke gunung tersebut, ngajaklah teman yang sudah pernah ke sana ataupun sewa porter gitu kan sekarang banyak. Nah, jadi benar-benar semuanya ini harus siap. Jadi mulai dari info-info gunung yang akan didaki, perlengkapan yang akan dibawa, logistik, mental, fisik, benar-benar semuanya harus dipersiapkan secara matang. Jangan setengah-setengah kalau main gunungnya. Jadi benar-benar harus siap. Jangan sampai setengah-setengah lah kalau mau naik gunung. Nah, pengalaman mereka ini benar-benar harus kita petik pelajarannya. Jadi ketidaksiapan mereka sebelum mendaki ini menyebabkan terjadinya satu malapetaka bagi mereka, terutama buat Mas Ozi ini yang sempat seperti masuk ke dalam satu perkampungan lain ataupun alam lain, bisa dibilang mungkin itu perkampungan jin gitu ya. Nah, setelah pulang ini ada satu yang menarik. Jadi Ozi ini kan sempat ditolong oleh salah satu nenek tadi itu di perkampungan itu. Nah, Ozi ini mengingat-ingat betul setelah beberapa hari mereka ini pulang gitu kan, di rumahnya mengingat-ingat, kok kayak aku kenal. Dan setelahnya Ozi ini buka album foto gitu loh. Buka album foto, ternyata betul. Jadi sosok nenek yang dia ini sempat lihat dan seperti nolong dia, wajahnya ini benar-benar mirip dengan buyutnya. Nah, pada waktu itu Mas Ozi ini menceritakan kepada Didik, dan Didik ini bercerita kepada kami. Entah ini kebetulan atau apa ya, rencang-rencang, wallahu alam. Jadi benar-benar wajah dari nenek tersebut walaupun tua ini mirip dengan foto dari buyutnya dari Ozi. Jadi kemungkinan besar entah itu apa ya. Jadi karena hal gaib ini kan kadang kita tidak bisa untuk kita ini sebagai manusia bisa untuk menalar lebih jauh. Jadi wallahu alam. Nah, kira-kira seperti itulah yang Mas Didik ini tuturkan kepada kami dan kami tuturkan kepada rencang-rencang, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran dan buat kesimpulan dari pengalaman yang mereka ini alami. Dan saya pribadi memohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian cerita saya. Saya Sumarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.